Oke, eh, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di sesi asistensi rangkaian listrik UTS Genap 2025. Sebelum kita mulai asistensi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar sesi kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kenalin gue Dwitra Audrik Faras, bisa dipanggil Audrik, dari Teknik Biomedik 2024, anggota aktif IKM FTUI 2024 sebagai BP Akpro IME FTUI 2025, yang akan menjadi moderator pada sesi asistensi hari ini. Asistensi rangkaian listrik hari ini akan diisi oleh dua asdos, Bang Nathanael Juditya Sihan, Elektro 23, sama Bang Ali Reza, Elektro 23 juga. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktu dan menjadi pengasis pada hari ini. Oke, sebelum mulai, semuanya dipersilakan untuk ngisi absensi yang udah dikirim di kolom chat ya. Nah, untuk membersihkan waktu, eh, kami persilahkan kepada Bang Ali Reza atau Bang Natana untuk dapat memulai asistensinya. Oke, thank you Audrey buat ininya. Oke, jadi mungkin gue langsung aja. Oke, mungkin selamat siang teman-teman. Kenalin lagi gue Nathan Juditya Sihan dari Elektro 23, biasa dipanggil Nathan. Hari ini akan mengisi sesi asistensi buat rangkaian listrik, Telekom sama Elektro. Nah, mungkin gue sharing dulu ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Ini gue udah tan. Oke, Oke, mungkin langsung aja. Jadi mungkin gue pengen ngejelasin dulu. Jadi kira-kira buat tes itu apa aja sih yang bakal dibahas. Nah, jadi dari yang gue lihat di diktat kalian atau mungkin dari tahun ke tahun, mungkin silabus buat UTS dari Tekom, Biom sama Elektro itu agak beda. Mungkin kalau kalian lihat diktat Elektro itu mereka ada belajar op-amp, sementara kalau Tekom Biom itu mentoknya di Thevenin sama Norton. Nah, jadi mungkin buat sesi asistensi kali ini itu bakal kita mulai untuk ngebahas soal dari Tekom Biom dulu, karena kan Elektro juga dapat kan materinya gitu. Oke, jadi eh, mungkin di sini ada dua paket ya, ada paketnya Bu Retno sama paketnya Bu Pupu. Cuman mungkin biar lebih gampang, gue bakal ngejelasin paketnya Bu Retno aja, karena paketnya Bu Pupu tuh lumayan susah sih buat ini. Tapi mungkin kalau ada waktu nanti bakal kita bahas juga. Oke, mungkin jadi di sini tuh gue udah ngerangkum ya beberapa hal yang penting buat di RL. Nah, jadi pertama tuh dalam RL tuh kita tahu ada dua jenis rangkaian. Itu ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu kalau misalnya tegangannya tuh ya kayak gini lah. Jadi kayak hambatannya tuh di rangkaian seperti ini dan kalau paralel tuh seperti ini. Mungkin nanti bakal buat lebih jelasnya itu bakal kita bahas di soal ya. Nah, tapi basically keistimewaan dari rangkaian seri itu nilai arus di masing-masing R itu sama. Sama dengan apa? Sama dengan arus di rangkaian secara total gitu. Nah, tapi di rangkaian seri itu nilai tegangannya itu beda di masing-masing R. Jadi kita perlu ngitung masing-masing tegangan itu berapa gitu. Dan untuk menghitung tegangan itu bisa kita pakai namanya voltage divider gitu. Nah, terus buat rangkaian paralel itu kebalikan dari rangkaian seri, di mana nilai tegangan pada masing-masing R itu sama, tapi nilai arusnya beda gitu. Jadi kita perlu ngitung nih kalau misalnya arusnya mengalir di I1, ini nilai berapa, I2 berapa gitu. Karena nilainya nggak bakal sama. Nah, terus untuk menganalisis rangkaian itu kita gunakan dua metode yang paling lazim yaitu analisis mesh dan node. Nah, analisis mesh itu basically jadi kita menganalisis dalam sebuah closed loop rangkaian itu bahwa jumlahan dari tegangan dan jumlahan dari arus dikali dengan resistor itu nilainya adalah nol. Nah, ini mungkin tips dari gua kalau dapat soal analisis mesh itu kalian bayangin arusnya ngalirnya gimana. Nah, biasanya kan kalian dikasih tahu ya kayak arus itu ngalirnya kayak gimana itu dalam kurang lebih kayak gini lah, ada arahnya gitu kan.
Nah, ini kalian bayangin. Jadi dalam inisiasi ini tuh kayak gimana harusnya ngalir gitu. Misalnya dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini sebelum balik lagi gitu. Nah, jadi biasain bayangin harusnya ngalirnya gimana kan itu bakal penting banget. Nah, terus dalam analisis mesh itu kalau kalian ketemu kutub negatif pada vSource, itu kalian kurangin. Jadi misal dalam contoh ini nih, kan gue mulai dari sini. Nah, ketika gue ketemu vSource dan yang gue temuin adalah kutub negatifnya duluan, maka bakal gue tulis minus V gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya gue ketemu kutub positif, itu bakal gue tulis plus V. Kayak gitu. Nah, terus hati-hati juga, karena biasanya tuh dalam analisis mesh itu biasanya dikasih dua mesh yang saling tabrakan gitu. Jadi kalian harus analisis apakah harusnya ada yang overlap atau enggak. Mungkin nanti buat contohnya bakal dibahas Ali Reza juga di Diktat Elektro, karena itu ada soal yang mesh-nya tuh tabrakan gitu. Nah, sama mungkin yang penting juga itu analisis node. Mungkin kalau analisis node kan udah lebih familiar ya. Jadi simpelnya tuh sigma I masuk atau jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Jadi kalian analisis dalam sebuah node itu arus apa aja yang masuk dan arus apa aja yang keluar. Dan basically si KCL ini tuh menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, terakhir buat T-Kombim itu ada Thevenin Norton. Jadi Thevenin Norton ini adalah sebuah metode analisis rangkaian, di mana kita membuat rangkaian ekuivalen dari sebuah rangkaian yang cukup kompleks gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya buat mengsimplifikasi rangkaian yang kompleks buat kita analisis gitu. Nah, jadi caranya tuh sebenarnya ada 3 step kalau di sini yang udah gue sederhanain. Jadi yang pertama kita hitung R total setelah V-source-nya kita short dan E-source-nya kita open. Nah, Visual short dan isos open itu apa maksudnya? Nah, short circuit itu basically kayak gini. Jadi kayak sebuah koneksi yang dia tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi cuma benar-benar garis doang. Sementara kalau open, dia tuh kayak ada apa ya, kayak putus gitu lah basically. Jadi kayak putus. Jadi nanti kalau kalian misalnya ketemu visor sama isos, itu bisa kalian ganti dengan kayak gini. Buat dihitung R totalnya berapa gitu. Nah, kemudian kalian hitung VAB-nya tuh berapa. Biasanya VAB itu ada di paling ujung di rangkaian gitu. Biasanya yang dekat sama load-nya. Dan terakhir kalian susun rangkaian ekuivalennya gitu. Nanti rangkaian ekuivalen itu kayak gini. Kalau Thevenin itu kita pakai VTH. Kalau Norton itu kita pakai ITH. Dan gambarnya kurang lebih kayak gini. Nah, mungkin itu buat dasar teorinya. Mungkin kita langsung masuk aja ke soal ya. Mungkin kita bahas soal Laboretno dulu yang pertama. Jadi ini sebenarnya masih cukup mudah ya. Jadi kita cuma disuruh ngitung kira-kira rangkaian resistor total itu berapa gitu. Nah, jadi kalau di soal kayak gini, itu kalau gue pengen ngitung resistor total, itu sebenarnya gue biasanya suka ini sih, suka pakai kayak semacam apa ya, semacam definisi di masing-masing not gitu. Jadi misalnya ini gue misalnya jadi A, ini gue misalnya jadi B, terus ini misalnya jadi, nah, dan sebagainya lah. Nah, cuman yang penting untuk dipahami bahwa kalau misalnya antara note ini nggak ada apa-apa, itu kalian bisa tulis note yang title-nya itu sama gitu atau label itu sama. Nah, misalnya di sini, ini kan B kan, di sini gue misalin B. Nah, karena di antara ini nggak ada apa-apa, ini bisa gue tulis B juga. Ini boleh kalian tulis kayak gini. Nah, terus ke bawah, nah ini kan ada resistor. Berarti kita kita bisa tulis label baru yaitu C. Nah, terus ini ada resistor juga nih, bisa kita tulis D. Nah, karena di antara ini nggak ada apa-apa, berarti kita bisa tulis juga ini D gitu. Nah, ini gunanya apa sih kita ngedefinisi not-not kayak gini? Nah, jadi kalian ingat bahwa kalau resistor itu saling paralel, maka dia tuh berada pada dua node yang sama gitu. Misalnya R1 nih. R1 kan di antara node A dan node B. R2 juga di antara node A dan node B. Nah, artinya R1 itu paralel dengan R2 karena masing-masing berada di antara node A dan node B gitu. Jadi mereka tuh sama-sama berada di antara node A dan node B. Makanya bisa kita tulis R1 itu paralel dengan R2. Nah, terus selanjutnya kita bisa lihat di sini kan ada BC, ada BD ya. Nah, ini karena mereka beda, ini kan BC, ini BD, berarti ini seri gitu. Ini nggak bisa kita bilang paralel. Jadi nanti kita perlu hitung secara individu gitu. Nah, kemudian kalau kalian lihat lagi ke bawah, ini kan sama-sama ini ya, ini CD gitu. Nah, karena sama-sama di CD, berarti kita bisa bilang bahwa R6 itu paralel dengan R7. Nah, maka ketika kita pengen ngitung R totalnya, itu bisa kita cari dulu nih resistor ekuivalen di sini berapa, terus resistor ekuivalen di sini berapa gitu. Baru kita bisa hitung R totalnya berapa. Nah,
Mungkin kalian udah lumayan familiar lah ya dengan mencari R yang saling paralel. Itu kan rumusnya satu per R ekuivalen sama dengan satu per R1 tambah satu per R2 gitu ya. Mungkin ini untuk mempersingkat waktu, di sini langsung aja 2 ohm. Ini jadi bisa gua ganti nih jadi resistor yang kayak ini, nilai 2 ohm. Terus ini 4 ohm ini. Nah, tinggal yang ini berarti kan. Nah, ini sama karena kita bisa pakai rumus ini juga. Berarti nanti dapat di sini tuh nilainya adalah 2 ohm gitu. Nah, sehingga nanti kita dapat rangkaian ekuivalennya tuh kayak gini. Jadi ada di source, terus ada rangkaian ekuivalen 2 ohm, resistor ekuivalen 2 ohm, terus ada ini 4 ohm, terus ini 2 ohm, terus ini ada 2 ohm, sama di sini ada 4 ohm. Nah, kita bisa pakai metode tadi lagi. Jadi kita tulis masing-masing node-nya. Jadi mulai dari sini, berarti ini kita misalin A, karena ada resistor, kita ganti nama jadi B, terus ini bisa kita tulis jadi C gitu. Nah, kalau kalian lihat, ini kan sama ya. Ini berada pada BC, dan ini juga berada pada BC kan. Nah, artinya apa? Artinya bisa kita simpulkan bahwa ini itu paralel dengan ini. Jadi bisa kita tulis bahwa 6 ohm itu paralel dengan 6 ohm. Atau nanti dapat resistor R totalnya, nilainya adalah 3 ohm di sini. Sehingga nanti kalau kalian dapat rangkaian akhirnya itu, tinggal Vs, di sini ada 2 ohm, terus di sini ada 3 ohm. Nah, sehingga nanti R totalnya itu nilainya adalah 5 ohm. Nah, maka kalau kalian pengen hitung daya, daya itu kan rumusnya apa? V kuadrat dikali I kan. Nah, ya udah tinggal kalian apa namanya, tinggal kalian tulis saja. Sini V-nya dikasih tahu nggak? Oh, 25 ya. Berarti tinggal 25. Sorry, bukan V kuadrat kali I. V kali I, sorry, sorry, sorry. V kali I. Berarti tinggal kalian tulis saja. Dia jadi 25 dikali 5. Wow. Sorry, sorry. Ini V kali I, ini bisa jadi V kali V per R. Berarti jadi V kuadrat per R gitu. Sorry, sorry. Nah, berarti kita bisa pakai rumus yang tadi. Berarti tinggal 25 dikali 25 dibagi 5. Nah, jadi 125 watt. Kayak gitu. Nah, dapat berarti daya untuk sumber tegangan itu nilai adalah 125 watt. Kayak gitu. Nah, terus untuk menghitung arus yang mengalir di setiap resistor, itu bisa kalian, mungkin ini sedikit lebih kompleks sih, tapi bisa kalian tinjau satu-satu gitu. Ini gue hapus dulu aja. Nah, ini berarti 3 ohm. Nah, di sini, ini kan berarti ada 7 arus yang harus kita hitung ya. Jadi kita mulai dari sini dulu. Nah, ini kan, atau mungkin sebenarnya kita bisa mulai dari yang ini sih, dari yang paling awal dulu. Jadi kita hitung dulu I totalnya berapa. I totalnya itu kan berarti 25 dibagi sama 5 ohm kan. Berarti nilainya adalah 5 ampere. Nah, berarti arus yang mengalir di semua rangkaian ini nilainya adalah 5 ampere. Nah, berarti kita bisa tulis kayak gini. Jadi, berarti yang di sini itu nilainya adalah 5 ampere. Terus yang di sini, ini juga nilainya adalah 5 ampere. Gitu. Karena kalau di sini kan 2 ohm ini kan merepresentasikan ini kan. Yang 6 ohm dan 3 ohm ini. Sementara yang 3 ohm ini merepresentasikan ini gitu. Basically semua ini. Nah, jadi kita bisa hitung untuk masing-masingnya, berarti arus yang mengalir pada 2 ohm ini berarti tinggal, ya udah ini 5 ampere kan. Berarti kita bisa pakai rumus current divider buat yang ini, buat yang 6 ohm sama 3 ohm ini, sehingga nanti dapat buat di R1 sama R2, itu nilainya adalah I1 itu 6 per 9, 6 tambah 3 dikali 5 ampere. Ini nilainya adalah 6 per 9 kali 5, atau basically 2 per 3 kali 5. Dapat 3,33 ampere. Sementara yang di sini, yang di R2 ini, jadi tinggal I2 sama dengan 3 per 6 tambah 3 kali 5. Dapat nilainya adalah sepertiga kali 5, itu 1,77, 1,67 ampere. Nah, udah dapat buat I1, I2. Nah, bisa kalian lanjutin buat yang selanjutnya. Itu, ini bisa kita balikin ya. Mungkin ini kan 3 ohm ya. 3 ohm, berarti di 3 ohm ini arus yang mengalir itu 5 ampere gitu ya. 5 ampere berarti 15. Hmm,
Oke, sorry guys, tadi sempat nge-lag. Bentar, gue sharing ulang ya. Nah, udah aman kan ya? Udah kelihatan bang. Oke, oke. Sorry, sorry. Tadi sempat nge-lag gue. Oke, mungkin kita lanjutin aja. Tadi saya mana kita? Oh iya, sampai nyari arus yang mengalir pada masing-masing resistor. Eh Mungkin ini sebenarnya tinggal ini aja sih. Ini kan di sini kan nilai arusnya kan 5 ampere ya. 5 ampere di sini. Nah, artinya apa? Artinya tuh kalau kita lihat 3 ohm ini kan berasal dari ini kan. Berasal dari gabungan 6 ohm dan 6 ohm ini. Nah, tadi sesuai dengan yang gue bilang bahwa eh, ketika rangkaian itu paralel, itu nilai tegak arusnya beda gitu, tapi nilai tegangannya sama. Sehingga kalau kalian lihat di sini, berarti nilai arus di 6 ohm sama di 6 ohm yang di sini itu beda gitu. Tapi yang sama nilainya adalah si tegangannya ini. Jadi tegangan yang berada pada ini, itu nilainya akan sama dengan tegangan yang di sini gitu. Nah, jadi bisa kita cari nilai dari tegangan yang di 3 ohm ini, itu tinggal 3 ohm dikali 5 ampere. Nilainya ada 15 volt. Berarti tegangan yang di BC ini, nilai ada 15 volt. Nah, ini kita bisa gunakan untuk mencari arus dari masing-masing resistor gitu. Nah, kan rumus dari hukum Ohm itu kan sebenarnya I kali R kan. Nah, kita dapat di sini V-nya tuh 15. Berarti ya udah bisa kita bagi di sini. Berarti arus yang mengalir di sini itu tinggal kita pakai voltage divider aja gitu. Jadi nanti di sini dapat V-nya itu di 2 per 6 kali 15. Jadi nilainya itu sekitar 5 volt ya. 5 volt. Dan yang di sini tuh nilainya berarti 2 per 6 kali, sorry 4 per 6 kali 15. Berarti nilai itu 2 per 3, 10 volt. Nah, nanti kita bisa pakai nilai tegangan ini buat dipakein ke current dividernya gitu. Berarti tinggal 5 per 15 dikali sama arus yang mengalir itu 5 ampere. 5 berarti tinggal sepertiga, 0,33 ampere. Terus yang di sini tinggal sisanya gitu. Oke, kayak gitu sih. Terus buat yang di sini tuh sama, berarti karena arus yang di sini, sorry, ini kan 3, ini kan 15 volt ya, 15 volt, 15 volt. Berarti masing-masing tuh, oh dia kebagi dua ya berarti ya, kebagi dua. Berarti dia nanti di sini 2,5 ampere, sini 2,5 ampere, sorry, sorry. Soalnya dia langsung kebagi dua gitu. Nah, terus nanti yang di sini tinggal ya udah, kalian tinggal ngitung arus yang di sini kan, karena di sini udah dapat 2,5 ampere, di sini udah dapat 2,5 ampere. Karena nilai ininya sama, nilai resistornya sama. Berarti tinggal yang di sini nanti em, tinggal kalian kurangin aja dari dasar teori yang udah gue jelasin tadi gitu. Mungkin kayak gitu sih buat nomor satu. Sebenarnya tinggal permainan ini aja sih, permainan apa namanya kayak yang tadi yang udah gue jelasin tentang rangkaian seri sama rangkaian paralel. So, mungkin di sini agak aur-auran ya. Soalnya emang paralel harus ini sih harus kayak digambar-gambar gitu. Ini kayak gitu sih buat nomor satu. Oke, mungkin nanti bakal gue rapin juga ya nanti sebelum gue kasih tatapannya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke nomor 2. Buat nomor 2 tuh, tentukan tegangan di node satu serta arus I1 pada gambar rangkaian berikut dengan analisa node. Nah, jadi buat ngerjain soal ini, itu bisa kita pakai eh, hukum KCL ya. Atau basically sigma I masuk atau jumlahan I masuk itu sama dengan jumlahan I keluar gitu. Nah, di sini kita bisa tulis dulu apa namanya kayak arus-arus yang masuk dan yang keluar tuh apa. Nah, ini misalnya I1, ini I2, terus ini I3, ini I4 gitu ya. Gue tulis kayak gitu dulu, nggak apa-apa. Nah, terus sesuai dengan definisi ini, berarti kan gue tulis gini kan. Yang keluar tuh kan semuanya, ini semuanya keluar kan. Berarti karena nggak ada yang masuk, berarti yang masuk tuh nol. Sebenarnya yang keluar itu tinggal I1 tambah I2 tambah I3
tambahin 4 gitu. Nah, terus bisa gua tulis I1 tuh apa? I1 tuh kan berarti ini kan V1 dikurang sama 60 volt ini gitu. Jadi tinggal V1 min 60 dibagi 7 tambah I2. I2 itu berarti tinggal V1 dikurang sama dibagi sama 12 ditambah I3. I3 itu berarti V1 per 12 tambah I4 nih. Jadi I4 itu V1 per 6. Nah, rumus ini dapat dari mana? Ini kalau kalian ingat hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R kan. Nah, karena V sama dengan I kali R, berarti kalau kita mau nyari I-nya, itu tinggal V per R gitu. Jadi kita tinggal nyari beda potensial dari dua titik ini berapa, terus dibagi sama R yang mengalir pada dua titik ini gitu. Kan kayak gitu. Terus bisa kita tulis aja, berarti ini bisa kita sederhanain. Kita kali sama berapa nih? 7, 12, 6. Berarti 84 ya. Iya 84. Itu bisa kita kaliin aja. Jadi ini jadi 12 dikali V1 min 60 tambah 7 kali V1 tambah 7 kali V1 tambah 14 kali V1. Nah, berarti ini 0 sama dengan 12 V1 min 720 tambah ini 14, 14, 28 V1. Jadi 720 sama dengan 40 V1. Dapat V1-nya itu berarti sekitar 18 volt ya. Nah, udah dapat. Berarti V1-nya 18 volt. Kayak gitu. Ini yang harus kalian ingat ini aja sih kayak kalau kalian nyari I1, I2, I3, I4 ini, kalian pakai definisi ini. Jadi kayak misalnya kalian ada I1 nih. Kalian lihat nih I1 ini V, V dimulai itu di mana sih? Kan di sini ya dimulai ya kan. Berarti ya udah kalian tulis V1 gitu. Terus dia berakhir di mana? Di sini kan. Nah, ini kan ada 60 volt nih, ada V source 60 volt. Berarti ya udah tinggal V1 min 60. Nah, terus buat yang I2, I3, I4 kenapa nggak dikurangi sama tegangan apa gitu? Nah, jadi sebenarnya ini lebih ke ini sih, lebih kayak karena kan tegangan ini kan kayak tegangan itu kan udah bakal dimakan habis gitu kan sama resistor ya. Jadi di sini bisa gua anggap sebagai 0 volt gitu loh. Ini gak usah kita cari lagi nih apa karena ini udah pasti 0 volt gitu. Karena basically nanti tegangannya udah bakal dimakan habis dari masing-masing resistor ini gitu. Karena kan fungsi resistor itu kan buat nurunin tegangan kan dan karena di sini cuma ada satu resistor berarti ya udah tegangan di sini otomatis jadi 0 volt gitu di masing di titik ini. Jadi nggak perlu putus lagi. Mungkin kayak gitu sih buat nomor 2. Oke, mungkin sejauh ini buat dua nomor tadi ada yang mau ditanya nggak? Kalau gue boleh nanya nggak, Tan? Hmm. Itu tadi yang buat nomor satu itu kan kasusnya dia eh, apa current divider dua resistor. Kalau lebih dari dua gimana? Current divider dari dua resistor. Oh, kalau tiga gimana? Nah, coba ya. Kita coba gambar sebuah rangkaian yang misalnya ada tiga gini ya. Kayak gini misalnya. Terus ini gue bisa misalnya bikin 2, 3, sama 5 gitu kan. Nah, oke, kan kayak gini ya. Nah, oke. Jadi kan tadi gue jelasinnya tuh current divider buat dua rangkaian ya. Buat dua resistor, sorry. Nah, kalau ada tiga resistor gimana? Nah, sebenarnya mungkin kita mulai dari contoh yang lebih gampang dulu ya. Mungkin kalau paralel agak lebih susah bayanginnya. Mungkin kita mulai dari yang lebih dasar dulu, yaitu kita mulai dari V divider dulu, voltage divider. Misalnya gue tulis sama di sini 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm, itu ini 10 volt. Nah, kan tadi kan udah gue jelasin juga ya di awal bahwa kalau rangkaiannya seri, itu tegangan di masing-masing R itu beda. Therefore, kita harus pakai voltage divider gitu buat nyari tegangan di 2 ohm, tegangan di 3 ohm, dan tegangan di 5 ohm berapa gitu. Nah, rumus dari voltage divider itu kan ini kan tinggal dua kayak misalnya R misalnya R bar R total dikali sama V totalnya gitu. Kenapa gitu? Nah, karena kita ingat hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan tadi udah kita dijelasin ya bahwa hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Di mana nanti kalau misalnya kalian jabar-jabarin terus hukum Ohmnya, itu bakal dapat ini. Di mana V di masing-masing titik ini, itu nilainya adalah perbandingan dari R dengan R total dikali dengan V total gitu. Ini gue tulis deh, V2 ohm. Nah, jadi kalau kalian mau nyari tegangan di dua ini, itu ya udah tinggal misalnya 2 dibagi ini kan R total kan berarti 10 ohm kan. 10 ohm dikali sama V totalnya.
Nah, V totalnya kan berarti berapa? V totalnya kan 10 volt kan. Nah, berarti tegangan di sini 2 volt, tegangan di sini 3 volt, tegangan di sini 5 volt. Kayak gitu. Nah, sama buat yang kasus untuk current divider, itu bisa kalian pakai juga rumus yang kayak gini gitu. So, mungkin kalau current divider agak beda ya. Mungkin ini kan V sama dengan I kali R kan. Jadi V per R itu I. Nah, karena nilai tegangannya sama, berarti yang kita pakai di sini nanti adalah I totalnya gitu. Kan kalau di ini kan rumusnya kan kayak V sama dengan I kali R, tapi I-nya sama kan. Jadi nanti kayak V per R, ya V per R sama dengan I gitu. Nanti kita, sorry, I kali R sama dengan V gitu. Jadi yang kita pakai kayak si V-nya gitu buat dihitung. Nah, ini sama, cuma nanti yang kita pakai itu perbandingan dari reciprocal si R-nya gitu. Oh ya, tadi salah berarti ya. Tadi harusnya berarti perbandingan dari reciprocal ini tadi gue salah. Nih 6 tambah 6 per 3. Maksudnya tadi reciprocalnya. Jadi nanti ya udah tinggal pakai rumusnya sama, tapi nanti tinggal kalian ganti R-nya jadi 1 per R. Kayak gitu. Kayak gitu, Li. Oke, oke, lanjutan. Oke. Oke, mungkin itu buat dua nomor. Mungkin diingat-ingat aja guys buat current divider sama voltage divider. Nanti mungkin bisa dicari-cari lagi kalau misalnya masih belum ngerti. Oke, mungkin lanjut. Oh ya, tadi gue belum akses. Nah, oke. Mungkin lanjut lagi ke nomor 3. Nomor 3 tuh kita diminta buat ngitung Thevenin Norton ya. Nah, soalnya apa sih? Soalnya tuh ini. Nah, ini soalnya nih. Jika RL 30 ohm, itu RL tuh ini ya maksudnya ya. RL tuh ini. Karena di sini ada AB gini. Ini artinya tuh RL di ujung sini, guys. Terus tentukan rangkaian pengganti Thevenin ditinjau dari terminal AB. Oke. Nah, ini kan ditinjau dari terminal AB, berarti benar RL-nya 30 ohm di sini. Terus tentukan nilai arus yang mengalami beban 30 ohm. Nah, oke. Kita bisa pakai yang tadi. Jadi, rangkaian ekuivalen Thevenin itu kan kayak gini kan. Bentar, ini mungkin. Nah, jadi rangkaian ekuivalen Thevenin itu kayak gini, guys. Jadi nanti ada VTH, RTH, sama RL. Nah, mungkin kita mulai dari step pertama dulu, yaitu kita V-source-nya kita short ya, dan E-source-nya kita open. Nah, dalam kasus ini itu kan nggak ada E-source-nya kan, berarti ya udah kita tinggal open aja semua V-source-nya. Kita nggak perlu, kita short semua V-source-nya, kita nggak perlu openin gitu. Jadi kita bisa tulis ulang, ini 30 ohm, terus ini jadi 60 ohm, nah ini jadi short, terus ini jadi 30 ohm juga gitu. Nah, tinggal kalian hitung berarti ini rangkaian resistor ekuivalennya besarnya itu tinggal ini kan paralel kan 60 sama 30. Berarti tinggal 30 tambah 60 paralel 30. Jadi tinggal 30 tambah 1 per 60 tambah 1 per 30 min 1. 30 tambah ini jadi 30 tambah 60 per 1800 min 1. Jadi 1800 per 90 itu 20 ohm. Berarti dapat RTH-nya tuh sama dengan R total, berarti nilainya adalah 50 ohm gitu ya. 50 ohm. Nah, berarti kita tinggal hitung si VAB di sini berapa gitu. Jadi V yang mengalir di titik sama B ini, itu nilainya berapa. Nah, itu gampang tinggal kalian pakai ini aja. Kita bisa pakai apa ya? Kita bisa pakai analisis mesh ya. Coba ini misalin I1, terus ini misalin I2 gitu ya. Berarti kan kalau kalian tinjau loop 1 pakai analisa mesh, itu kita misalnya mulai dari sini nih. Ini set. Nah, ini berarti ada yang pertama tuh berarti 60 dikali I1 min I2 tambah 200 terus tinggal ditambah 30 I1 sama dengan 0. Nah, terus kalau kalian tinjau loop 2 itu kan mulai dari sini juga kan. Kita bisa mulai dari sini juga berarti 30 I2 ditambah 460 dikurang 200 ditambah 60
dikali I2 min I1 sama dengan nol. Gitu kan. Nanti kalau kita jabarin berarti dapat 60 I1 min 60 I2 tambah 200 tambah 30 I1 sama dengan nol. Jadi 90 I1 min 60 I2 sama dengan minus 200. Atau basically 6 I2 min 9 I1 sama dengan 20. Oke. Terus ya udah. Berarti ini dapat persamaan satunya kayak gini. Terus persamaan duanya kita dapat dari log 2. Berarti ini log 2-nya kita jabarin dulu. Berarti 30 I2 tambah 260 tambah 60 I2 minus 60 I1 sama dengan nol. Jadi sama 90. Wait, ini oke lah. Kita lanjut dulu ya. Berarti 90. Oh, oke sorry. 90 I2 min 60 I1 sama dengan minus 260. Berarti kalau kita tukar jadi 6 I1 min 9 I2 nilai adalah 26. Gitu kan. Nah, berarti di sini kita udah dapat dua persamaan kayak gini. Ini nanti tinggal kita cari aja kayak I1 sama I2-nya berapa. Ini bisa kalian bisa pakai cara yang alin-alin itu ya, kayak yang apa namanya, kayak kalian bikin ke dalam model persamaan aljabar linear itu boleh. Jadi misalnya ini kayak gini nih jadi min 96, terus ini jadi 6 min 9. Ini I1 I2 20 per 26. Nah, ini boleh pakai cara yang kayak gini. Atau misalnya kalau mau pakai eliminasi-eliminasi juga boleh. Terus sebenarnya terserah kalian aja mau pakai cara yang mana, yang kalian nyaman aja. Cuma mungkin karena di sini variabelnya cuma dua, kita bisa langsung pakai eliminasi aja gitu. Kita nggak perlu pakai cara yang kayak gini. Tapi mungkin kalau variabelnya ada 3, 4, 5, itu bisa kalian pakai cara yang alin ini karena bakal lebih cepat gitu. Nah, buat yang ini mungkin kita lanjutin aja. Berarti tinggal 6 I2 min 9 I1 itu kan 20. Terus 6 I1. Ini berarti bisa kita kaliin berapa enaknya ya? Ini kaliin 2 kali ya. Kaliin 2. Berarti jadi 12 I2 minus 18 I1, 40. Terus ini bisa kita kaliin 3 gitu. Itu jadi minus 27 I2 tambah 18 I1 sama dengan 26 kali 3 tuh 78. Terus ini bisa kalian jumlahin aja. Ini dapat minus 15 I2 sama dengan 128. Jadi I2-nya itu 128 per min 15. Berapa tuh nilainya tuh? Ini bagi 3 tuh. Ini bentar. Coba kita pakai kalkulator ya. 128 bagi 15 itu minus 8,533 ampere. Nah, berarti karena si 30 ohm ini yang mengalir cuma I2 doang, berarti di sini bisa kita tulis di sini nilainya adalah 8,533 ampere itu di sini. Sehingga nanti dapat V-nya itu tinggal kalian kaliin aja, di 8,533 dikali sama 30. Atau bisa kalian pakai ini juga berarti 1,15 dikali 30. Jadi dapat nanti nilainya 256 volt. Nah, berarti kalau kalian susun rangkaian ekuivalen ya, itu jadi hmm, ini plus minus 256 volt. Terus ini ada RTH-nya. RTH-nya tadi 50 ohm. Terus ini ada air load-nya 30 ohm. Nah, dapat rangkaian ekuivalen Thevenin tuh kayak gini. Selesai buat nomor satu. A. Terus buat 3B tentukan arus yang melalui beban 30 ohm. Nah, ya tadi sebenarnya udah kecari ya, nilai 8,533 ampere itu. Jadi ya udah tinggal jawabnya 8,533 ampere. Selesai itu buat nomor 3. Itu mungkin buat Thevenin. Nah, sebenarnya Thevenin itu kalian tinggal hafalin aja sih step by stepnya aja kayak gimana gitu. Paling banyak-banyak latihan soal aja sih buat membantu kalian dapat gambaran buat ngerjain Thevenin itu gimana. Tapi ya kurang lebih kayak gitu sih buat Thevenin sama Norton. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya guys. Mungkin Bang gue itu pengen air load-nya itu dari yang mana ya bang? Yang 30 itu, sorry bang. Airloadnya 30 ini. Betul. Oh itu, oke oke. Terus kalau misalnya nih bang, di antara tiga yang di
sorry, ini rangkaian yang nggak ada tegangannya ini. Kalau misalnya ada beban apa sih? Resistor gitu di antara 30 ohm sama 60 ohmnya gimana Bang? Kalau misalnya ada, Resistor tambahan gitu. Itu cara ngitungnya tetap sama aja apa berbeda lagi? berarti ntar, mesti di tengah-tengah tuh kayak gini kah? Kayak Iya misalnya kayak nih ya, gitu Bang. Iya kayak kayak gitu. gini. Oke. Iya. Nah, sebenarnya ini sama kayak tadi sih, kayak nomor satu. Jadi ini tuh tinggal kalian, misalnya gue taruh di sini 10 ohm ya. Berarti ya udah, kalau misalnya ditaruh di sini 10 ohm, pertama lu seriin dulu nih, 30 sama 10, dapat 40 ohm kan. Nah, baru lu paralelin gitu. Paling kalau di Oh, tengah-tengahnya gitu sih. oke Bang. Thank you Bang. Oke. Ada lagi guys, mungkin yang mau ditanya? Bang, pengen nanya bang. Ya, Jadi buat ngitung RTH-nya juga nge-include airload-nya apa gimana? buat ngitung RTH-nya. Ya, nge-include airload-nya juga kah? Oh iya, salah iya iya benar-benar benar. Oh ya nggak dipakai benar-benar. Sorry sorry my bad my bad. Nggak dipakai. Ini nggak dihitung. Ini berarti pakai yang ini aja berarti dua ini aja. Sorry sorry guys, salah gua. Berarti pakai dua ini aja. Berarti ini ya udah. Sebenarnya hitung-hitungannya yang ke bawah udah bener sih. Bukan udah bener sih, tapi kayak lebih ke ya kalau mau hitung RTH dua ini aja ya, guys. Sorry sorry gue lupa. Ini gue lupa satu step lagi. Ini mau ngitung R total tuh air load-nya dilepas. Gue lupa satu step lagi. Nah, gitu. Air load-nya dilepas. Jadi nanti air load-nya nggak dihitung. Jadi cuman yang ini aja, guys. Sorry. Oke, thank you. Audrey buat ini ya. Ada lagi, guys, mungkin yang mau ditanya? Oke. Oke, ya udah. Mungkin kayaknya kalau Tiffany Norton ini masih agak baru ya. Mungkin kalau tadi yang dari tadi gue jelasin itu kan sebenarnya materi wishlist juga kan. Sedikit-sedikit ada wishlistnya lah. Dan gue yakin kalian udah belajar di SMA juga buat ngitung-ngitung rangkaian-rangkaian kayak gini. Saya mungkin yang Tiffany Norton ini kan agak baru. Mungkin gue tambahin satu soal lagi. Semoga waktunya masih cukup ya. Gue tambahin satu soal lagi ya. Nah, ini tuh soalnya Bu Pupuk nomor 3. Jadi diminta buat nyari rangkaian ekuivalen Thevenin dan Norton dari gambar 3. Nah, jadi sebenarnya sorry guys, tadi tuh gue nggak ngeh ini AB-nya tuh kayak harusnya kan sebenarnya biasanya tuh gambar rangkaian Thevenin Norton tuh kayak gini. Jadi AB-nya tuh kayak dilepas gini, baru nanti lu sambunginnya tuh di akhir gitu loh. Makanya tadi gue nggak ngeh, sorry sorry. Nah, oke mungkin kita kerjain aja, mungkin buat soal ini biar kalian juga mungkin dapat gambaran lebih bagus ya tentang Thevenin Norton gimana cara ngerjainnya. Nah, jadi tuh oke, pertama-tama di sini kita step satu, kita hitung dulu buat apa namanya R totalnya berapa, R Theveninnya berapa. Dengan cara semua vSource kita short, terus semua eSource kita open. Berarti kita bisa gambar dia jadi gini, terus gini, 5 ohm, terus gini, 20 ohm, terus gini, terus gini, 4 ohm. Ini A, ini B. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu kan di sini kan open kan. Di sini open, berarti ini kita bisa langsung kayak hilangin aja gitu. Ya bisa kita hilangin kan ini open. Berarti kalau kalian hitung tinggal ya udah tinggal ini dua ini itu kita paralelin terus nanti tambahin sama ini. Nanti dapat nilainya itu sama dengan 1/5 tambah 1/20 pangkat min 1 tambah 4 ohm. Berarti nanti dapat RTH-nya itu berarti em, 4 ohm ya, 4 ohm. Nah, 4 ohm itu jadi 8 ohm. Nanti dapat nilai dari RTH-nya itu 8 ohm gitu guys. Nah, udah dapat RTH, terus lanjut kita analisis buat tegangannya gitu. Nah, buat analisis tegangannya, kita balikin lagi rangkaiannya ke bentuk semula, berarti dia jadi
plus minus 25 volt gini, terus ini ada 5 ohm, terus ini ada 3 ampere, ini 4 ohm, ini A, ini B, ini VAB, plus min gitu. Nah, oke, kita mulai analisis VAB-nya tuh dari sini dulu kali ya, kita tinjau not. Nah, ini not, not. Nah, jadi kita bisa mulai tinjau ini dulu, mungkin tinjau arusnya dulu. Jadi di sini tuh misalnya 20 ya. Misalnya nih I1, I2, I3 gitu. Misalnya gitu. Berarti I1-nya itu sama dengan I2 tambah I3. Kita pakai rumus KCL yang tadi. Berarti I1 itu kan 25 dikurang sama VA itu ya. VA dibagi sama 5 ohm. Sama dengan I2. I2 itu berarti VA per 20 tambah sama I3. Nah, I3-nya tuh jadi dia ya udah VA per 0 gitu ya. VA min, atau sebenarnya ini nggak usah ini sih. Ini arusnya kan bakal ngalir gini ya. Oh, sorry. Ini kan dia ini ya, berarti arusnya ke sini nih. Ini 3 ampere. Sorry. Karena kan arus ini kan nggak bakal pergi ke sini kan. Dia bakal pergi ke sini. Karena ini kan nggak terhubung sama apa-apa. Berarti dia mengalirnya bakal ke sini. Dan ini 3 ampere. Berarti ya udah, berarti I3-nya tuh 3 ampere. Kalian tulis 3. Ini berarti tinggal kalian kaliin 20. Berarti jadi 100 min 4 VA sama dengan VA tambah 60. Jadi dapat 40 sama dengan 5 VA. Berarti VA-nya itu 8 volt. Nah, berarti VA di sini itu nilainya 8 volt. Ya, ups. Ini VA di sini nilainya 8 volt. Dan ya udah kalian bisa hitung buat pakai. Nah, ini kan di sini kan kalian mau ngitung VAB kan. VAB di sini kan. Nah, kalau kalian lihat ini kan titik A. Ini kan titik A juga kan. Dan ini nggak ada apa-apa gitu. Berarti kalian bisa anggap di sini juga 8 volt. Sehingga nanti dapat karena di sini 8 volt dan di sini udah nggak ada resistor lagi. Berarti sini 0 volt. Dapat VAB-nya tuh berarti 8 volt. Nah, berarti karena kita udah dapat VTH sama ininya, kalian bisa tulis rangkaian ekuivalennya itu gini. Jadi ada VTH-nya, ini plus minus. Berarti VTH-nya kan tadi 8 volt kan. Terus tadi rangkaian resistor Thevenin ini 8 ohm. Terus ini ke bawah tuh ada ya udah nih tinggal air load gitu. Kita nggak tahu nilai air load-nya berapa karena di sini nggak disambungin sama apa-apa. Jadi ya udah tinggal air load. Ya udah dapat. Berarti buat rangkaian ekuivalen Thevenin itu kayak gini. Terus buat rangkaian Norton gimana? Nah, buat rangkaian Norton itu sebenarnya sama aja, tapi mungkin ada satu step lagi gitu. Kalian tinggal hitung ITH-nya itu berapa. Nah, di sini kan kita udah punya VTH kan. Kita udah punya VTH, di sini kita punya RTH gitu. Jadi nanti dapat ITH-nya itu tinggal VTH dibagi RTH. Jadi ini adalah 1 ampere. Nah, berarti kalian tinggal tulis nanti di sini ada e-source 1 ampere. Nah, cuman nanti kalian rangkainya tuh paralel. Jadi kayak kalau ini kan dia seri gitu kan sama hambatannya. Nah, kalau ini nanti bakal jadi paralel gitu. Jadi nanti kayak gini. Ini RTH nih aku. Nah, kayak gitu kurang lebih buat Norton sama Thevenin-nya. Oh, sorry ini nanti paralel juga sama ini. Ini RTH, ini Airlock. Hmm. Oke, kayak gitu sih guys buat nomor 3 buat Thevenin Norton. Mungkin buat Thevenin Norton ada yang mau nanya nggak guys? Bang, mau nanya, kalau kapan kita gunain Thevenin, kapan kita gunain Norton, Bang? Oke, sebenarnya nggak ada ketentuannya sih kalau mau pakai Thevenin atau Norton. Paling karena sebenarnya tuh sama aja gitu loh. Karena kayak kan ujung-ujungnya Thevenin sama Norton itu kan menggunakan kurang lebih rangkaian ekuivalen yang mirip. Paling kapannya tuh bisa gue bilang kayak
kalau Thevenin tuh kan dia tegangan kan acuannya. Berarti kalau misalnya kalian dapetnya tegangan tuh ya udah pakai Thevenin. Pakai Thevenin. Tapi kalau kalian dapatnya arus dapat pakai Norton gitu. Tapi biasanya di soal tuh di ini sih ditulis gitu kayak disuruh Thevenin atau Norton gitu. Jadi ya udah paling gitu sih. Karena ya sebenarnya Thevenin sama Norton tuh nggak ada bedanya sih. Paling cuman kayak tinggal konfigurasi rangkaiannya aja yang beda gitu. Gitu. Oke Bang, thank you. Oke. Bang mau nanya bang, yang resistor 4 ohm tadi yang di kanan itu diabaikan ya bang berarti ya bang? eh buat ngitung ininya nggak sebenarnya buat ngitung ininya apa namanya diabaikannya tuh pas ini sih pas lo kayak analisis voltage-nya gitu karena kan arus itu kan ini kan open ya dia ya kan arus itu kan gak bakal mengalir ke yang open gini kan dia bakal mencari yang dia bisa tuh kayak ngeloop gitu loh jadi ini diabaikan pas lo ngitung V-nya cuma pas lo ngitung resistornya itu nggak diabaikan lo tetap hitung kayak yang tadi gue bilang itu loh yang ini nanti ini diparalelin terus ini lo tambahin kayak gitu. Oh oke bang, thank you bang. Oke. Bang, mau nanya bang, Hmm, itu kan tadi kan arus I3 kan berubah bang. Itu jadinya I1 tambah I3 sama I2 atau tetap I1 sama I2 tambah I3? udah. Gimana sih? Mana nama tadi? Nah ini ya, ini kan. Iya, kan itu Oh, I3-nya 3, hmm. I1, I3-nya kan ngarah ke I2 gitu bang. Oh iya bener ya, saya Jadi, ini minus ya. Bener bener bener. Masa minus ini? Sorry guys. Karena dia masuk kan. Iya ya bener bener bener. Jadi masuk sama dua. Nih ya udah ini minus di 160. Oh iya berarti dapat. Oh ya sorry guys, berarti ini VA-nya 32 volt ya berarti. Bener bener bener. Thank you buat revisinya. Kalau tadi kan gua kan tadi inisialisasinya kan ke sini kan I3-nya kan. Cuman gara-gara dia arahnya jadi kayak berubah ke sini karena kan sekarang kan I3-nya dipengaruhin sama ini kan sama 3 ampere. Berarti dia jadi kebalik tandanya. Sorry. Benar-benar. Sip. Thank you ya buat revisinya. Oke, ada yang mau nanya lagi ya buat ini buat soal Tiffany Norton mungkin? Oke. Ya mungkin karena nggak ada ya udah mungkin buat Tiffany Norton kurang lebih kayak gitu sih paling. Mungkin buat lebih jelasnya nanti kalau misalnya kalian bingung kalian bisa nonton record ini lagi atau mungkin bisa baca-baca diktat. Karena di diktat menurut gue kayak udah ini udah benar sih jawabannya harusnya. Kalian bisa baca-baca diktat atau mungkin kalau kalian bingung tuh kalian bisa cek-cek video di YouTube terkait RL1. Mungkin yang gue rekomendasiin tuh ada namanya Organic Chemistry Tutor kalau kalian pernah lihat itu jujur lumayan bagus sih buat ngejelasin kayak rangkaian-rangkaian gini. Buat RL1 lo lumayan oke lah. Atau mungkin kalau kalian masih bingung juga, atau mungkin kalian nggak suka organic chemistry tutor, mungkin kalian bisa cek kayak apa sih, All About Electronics atau apa gitu namanya. Tapi adalah pokoknya kayak yang ngejelasin tentang RL gitu, yang dedicated buat RL itu menurut gua lumayan bagus juga. Terus mungkin buat latihan, kalian bisa cek ini sih cek textbook dari gue lupa namanya Willy kalau nggak salah. Nah, bukunya tuh Sadiku kalau nggak salah deh, Sadiku apa gitu. Kalian bisa cek di situ karena itu lumayan banyak latihan soalnya juga. Itu bisa kalian cek. Sama ya udah sih sebenarnya RL tuh tinggal banyak latihan aja sih dan apa ya emang harus kayak coba-coba gitu harus ngulik karena bisa jadi kayak kalian nggak langsung dapet gitu. Bisa jadi cara yang kalian lakuin tuh belum tepat buat nyelesain ini jadi harus kayak coba-coba dulu dan gue pun dulu kayak gitu nggak kayak langsung jadi gitu loh harus kayak coba-coba dulu baru bisa. Itu sih paling buat RL Rekombiom. Oke, mungkin ya udah, mungkin kalau dari gue segitu aja. Mungkin untuk selanjutnya bakal dilanjutin sama Ali Reza ya. Silakan Li. Oke, thank you Nathan. Jadi gue tinggal ngelanjutin aja tadi ya. Itu gue pakai apa yang
diktat yang elektro sekarang. Yang dasar-dasarnya tadi udah pada ngerti ya, itu yang dari hal yang dikasih tahu Nathan tadi, penjelasan Nathan udah jelas. Jadi gue langsung pakai diktat aja ya. Ini diktat yang paling sayang. Oke, jadi tadi yang pertama ini hukum dasar dari kelistrikan. Itu kita punya sumber 60 volt dengan tiga resistor dengan nilai-nilainya udah tahu ya. Ini eh, R1-nya itu adalah 2R3, ini adalah 2R3, terus di R2 tuh sama dengan 7R3. Kalau misalnya kita pakai angka kayak gini, kayaknya agak bingungin ya. Jadi kita misalin aja R3 itu adalah R gitu. Karena kan semuanya dependent sama R3 ini. Jadi kita sesuaiin aja sama R. Jadi ini sama aja 2R, sini sama aja 7R. Oke, kita udah dapat ininya berapa. Yang pertama kita disuruh nyari V1. V1 berarti V yang di sini ya. V1 nih. V1. V yang di resistor 1. Gimana cara nyarinya? Itu kita bisa pakai voltage divider yang tadi udah dijelasin caranya. Atau kita boleh pakai apa namanya analisis mesh juga. Itu kita cari dulu I totalnya. Terus baru kita cari apa namanya langsung kita cari V dengan I total itu semua. Karena kan dia ini seri semua ya. Kalau seri semua berarti dia pasti I-nya itu di semua ininya I total itu bakal sama dengan I1 yang di sini, I2 sama I3. Karena seri dia sama semua. Kalau di tas ini dia pakainya langsung kayak voltage divider ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau langsung ya, ini pakai langsung aja voltage divider. Jadi V1 itu tadi V1 apa V1 terus sama dengan V total. Tadi V totalnya berapa? 60. V1 sama dengan 60 kali R1-nya tadi berapa? Tadi kan udah kita bikin tadi berapa? 2R ya. 2R per R total. R totalnya itu tadi adalah penjumlahan dari semua R ini. Berarti 2R, 2R plus oh ini di sini dia kayaknya gimana ya? Oh, dia pakainya begini ya. Oh, kalau gitu kita pakai ini aja deh, kita pakai analisis mesh aja. Karena dia di sini pakai R3 R2 gini ya. Pakai analisis mesh aja. Oke, jadi kita cari dulu berapa nilai dari I totalnya. I totalnya itu adalah sebagai rumus adalah V total dengan I total kali R total. Karena kita udah tahu R totalnya berapa, sekarang kita harus cari R totalnya dulu buat nyari I total. R totalnya tadi 60 sama dengan I total kali R totalnya itu karena dia seri kan berarti penjumlahan dari semua ini ya. Berarti berapa tuh? 2R plus 7R plus R3 ini kita misalnya tadi R. Oke, udah dapet ini R total sama dengan 2 tambah 7 tambah 1 yaitu adalah 10R. Nah, di sini kita tulis saja langsung 10R. Nah, udah berarti kita pindahin ininya ke sini. Jadi I totalnya adalah dengan 6 ampere. Oke, kita udah dapat I totalnya. Karena I total ini sama dengan semua resistor ini, di semua resistor ini I-nya nilainya sama, maka kita bisa pakai buat nyari V dari masing-masing resistornya. Nanti kita langsung aja untuk V1 itu adalah I1 dikali 1. I1-nya tadi sama, ini juga sama I1 dengan I2 dengan I3. Tapi ini yang I3 ini kita nggak bakal pakai ya, karena kan ini nggak ditanya ya. Oke, langsung berarti sama dengan berapa tadi? 6 kali
R1-nya setara dengan apa tadi? R1-nya adalah 2R. Jadi di sini 2R. Terus ini dimintanya dia langsung dalam bentuk R atau kayak perbandingan ya? Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi kita udah dapat aja udah langsung segini 12R. Terus di buat V2 sama dengan apa I2 kali R2 itu adalah apa R2-nya tadi adalah 7R. Berarti 6 kali 7R sama dengan berapa? Udah bingung. Kali 7 berapa? 42 ya, 42R. Terus kita udah dapat itu semua, ini bisa dapat nilai pastinya nggak ini ya? Nggak kan ya, udah, ini semuanya dalam bentuk R semua ya ini. Jadi kita udah dapat nilai V masing-masing resistor yaitu V1, V2-nya, V3-nya nggak dicari. Ini kan sama ya, ini dia dalam bentuk apa? Masih dalam bentuk R ya. Sama di sini juga masih dalam bentuk R, tapi bisa bedanya di sini gua misalin R3-nya sebagai R biasa. Terus diminta yang terakhir itu adalah berapa arus yang mengalir melalui ketiga resistor. Udah itu dicari tadi di awal kan ya. Ini 6 ampere ya. Kita udah dapat ini, udah dapat ini, udah dapat ini. Selesai buat nomor satu. Oke, ini sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada berarti kita langsung aja. Ini sebenarnya bisa ya pakai voltage divider gini. Ini tapi kan dia apa nih? R1 sama dengan bla, bla, bla. Ini kita bisa langsung ganti aja ya. Ini R2-nya ini sebagai berapa tadi R2-nya? Sebagai ekuivalennya tadi R2 7 R3 ya. Nah, ini jadi 7 R3. Jadi dia bakal 60 kali 2 R3 per 3 R3 plus 7 R3. Nah, kalau gini kita bisa langsung dapat kan ya kalau misalnya begini. Ini berarti R3 kita coret, berarti di sini sama dengan 60 dikali sama 2 per 10. Coret sama dengan 12 volt. Kalau di sini kan tadi gue nulisnya masih dalam bentuk R kan ya. Ini sebenarnya R-nya udah bisa kita hilangin sih. Sama aja tadi buat yang ini R totalnya berarti R1-nya bisa kita ganti sebagai tadi berapa 2R3 kan ya. Jadi kalau gini langsung 60 kali 7R3 per 2R3 tambah 8R3. Ini jadi 60 kali 7 per 10 ini coret jadi hasilnya tadi sama 42 volt itu. Terus tadi kalau yang pakai cara gue tadi udah langsung kita dapat berapa nilai I di totalnya. Kalau misalnya pakai ini berarti dia tuh nyari I total R total dulu. Terus kita pakai rumus V sama dengan I kali R tadi. Jadi I sama dengan V per R. Di V totalnya kan tadi 60. Terus R totalnya itu R seri R1, R2, R3. Ini R1-nya kita ganti jadi 2R3. Ini kita ganti jadi 7R3. Maka dia hasilnya bakal jadi I total sama dengan 60 per, jadi kan dia totalnya 10 kan ya, 10R, 10R3, 10R3. Udah, berarti jadi 6 per R3. Ini adalah nilai I-nya, I total. Masih dalam bentuk R3. Kan tadi kalau yang cara gue tadi kita dapat nilai eh, I-nya itu nggak pakai R3 ya, nggak pakai nilai-nilai resistor ini tadi tadi yang pakai cara gue tuh tadi I-nya udah kita dapat langsung 6 ampere, bukan 6 per R3 ampere. Tapi konsekuensinya tadi adalah V yang kita dapat, nilai V1, V2, dan V3-nya ini masih bakal bergantung sama R3. Bakal bergantung sama R tadi.
Tapi kalau pakai yang cara yang tadi, voltage divider ini, dia nilai V-nya itu udah langsung dapat dalam bentuk nilai dalam angka. Di sini 12 volt, ini langsung 42 volt. Tapi ini kita lihat dia konsekuensinya adalah arusnya. Dia masih bergantung sama R3. Ini 6 per R3 ampere. Oke, kalau nggak ada yang ditanya di sini, kita langsung aja ke soal nomor 2. Nah, ini tadi yang dikasih tahu sama Nathan, analisis mesh yang pakai beberapa sumber ya. Ini di sini udah ditentuin juga arahnya. Kalau misalnya nggak ditentuin, terserah ya. Kalian mau arahnya mau dibalik juga, ini misalnya ke sini juga boleh, terus ini ke sini juga boleh, ini ke sini juga boleh. Atau ini misalnya beda-beda semua, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini juga boleh. Yang penting kalian tahu itu arahnya itu kemana untuk setiap mesh-nya itu, dan konsekuensinya apa untuk perhitungan mesh-mesh yang lainnya. Kalau ini kita samain aja arahnya dia, berarti ke sini semua ya, berarti ini ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini, ini satunya, terus I2-nya itu berarti sama, berarti ini ke sini, ini ke sini, ke sini, ini I2, terus I3-nya ke sini, ke sini, ini ke sini, ini I3. Oke, berarti kita langsung aja. Wow. Oke, nah itu analisis mesh itu kan konsepnya itu adalah sigma V sama dengan nol. Oke, berarti kita analisis dulu loop yang pertama. Loop yang pertama itu tadi ada apa aja? Ada resistor 2 ohm, ada resistor 5 ohm, sama ada sumber tegangan 25 volt. Berarti kita cek dulu dari sini, kita mau ngambilnya yang sumber tegangan dulu aja ya. Dia tuh kenanya kemana dulu? Sumber tegangannya ini tuh kenanya tuh bagian negatifnya dulu. Kena negatif dulu berarti dia minus 25 kan? Minus 25 volt. Minus 25 ditambah, terus ini kita sekarang ngitung resistornya. Resistornya itu kita ganti dalam bentuk I tadi ya. Berarti kan bukan I, salah maaf. V dalam bentuk tegangannya. Berarti V sama dengan I kali R, maka resistornya ini kita kali dengan arus yang dia kenain. Berarti V yang itu tuh sama dengan V yang di 2 ohm dulu deh. V yang di 2 ohm itu sama dengan dia tuh kenanya arus yang mana? Arus berarti I1 dikali sama nilai dari resistansinya sendiri, berarti 2. Berarti V yang di sini itu adalah dengan 2I1. Berarti ditambah 2I1. Terus ditambah lagi, di sini masih ada lagi kan, ini 5 ohm ini. Nah, 5 ohm ini kan dia itu ada di sini ya, sini. Tapi cuman dia juga ada di sini. Berarti dia kena dua arus. Karena dia kena dua arus, berarti I-nya itu harus kita kurangin. Yang pertama itu I1, berarti V yang di sini itu gue taruh sini aja dulu. V1 dan V1 ini V2 deh misalnya. V2 itu sama dengan, jadi kan tadi kita ini basisnya I1 ya tadi. Berarti I1, terus I1-nya arahnya ke sini, sedangkan I2-nya arahnya ke sini, maka dia berlawanan. Berarti I1 kurang I2. I1 kurang I2. Ini adalah arus yang berlaku pada 5 ohm ini, resistor 5 ohm. Terus berarti buat nyari V-nya berarti kita cari kali aja sama nilai resistansinya, berarti 5 ohm. Berarti si ini 5 ohm ini tegangannya itu adalah tadi I1 kurang I2 dikali sama 5. Itu buat yang mesh 1. Ini sama dengan 0 ya. Tadi sama dengan 0.
sigma V-nya sama dengan nol. Ya, ini udah benar juga, ini sama ya. Oke, oke, udah dapat tadi. Maka kita pindahin aja ini 25-nya ke sisi kanan biar enak. Terus ini 5-nya kita kali ke dalam biar kita bisa gabung I1 nya ini, term I1-nya. Maka kita dapat persamaan pertama itu adalah ini 7 I1 min 5 I2 sama dengan 25. Itu buat loop ke satu, buat loop yang I1 ini. Terus buat loop yang kedua berarti kita lihatnya adalah yang di sini. Tadi kan kita basisnya I1 kan ya. Sekarang kita basisnya I2, pindah basis. Oke, kita lihat dulu sumber tegangannya yang kena itu apa dulu. Ini buat I2 itu kan dia kenanya sumber tegangannya itu 25 volt. Terus arahnya dia ke sini. Berarti dia kenanya di sisi positif dulu. Berarti dia bakal kontribusinya itu adalah plus 25 volt. Nol sama dengan plus 25. Berarti di sini 25, nggak usah pakai minus. Terus kita cari sekarang kontribusi resistornya terhadap tegangannya. Berarti di sini plus, kita lihat dulu tadi kita misalnya mulai dari sini ya. Mulai dari sini, oke. Kenanya sih 5 ohm. Ini dulu kita cek 5 ohm itu tadi kan kalau berdasarkan I1 dia itu nilainya adalah I1 kurang I2 kan kali sama 5. Kalau itu kalau misalnya kita tadi basisnya I1. Sekarang kita basisnya berubah jadi I2. Berarti eh, sini I2-nya ke sini, terus I1-nya ke sini. Berarti buat si 5 ohm ini dia tuh kontribusinya adalah kebalikannya I2 kurang I1 kali sama nilai resistornya tadi. Terus ada apa lagi resistornya? Ini di bawah sini aja plus. Terus ini ada lagi si kita terus ke sini terus ke sini terus ke sini kena si 4 ohm ini resistor 4 ohm. Tapi resistor 4 ohm ini dia ada di junction antara I2 loop I2 sama I3 ini. Berarti kita harus cari I yang berlaku di sini tuh sebenarnya berapa. Sama kayak caranya yang tadi yang I1 I2 buat si 5 ohm ini. Berarti I2-nya tuh arahnya ke sini sama I3-nya arahnya ke sini. Berarti dia saling bertabrakan maka kita harus kurangin. Kita tetap pakai basisnya tadi I2 kan ya. Berarti plus I2 dikurang sama I3 dikali sama berapa? 4 ohm. Terus yang terakhir adalah si resistor yang sendiri di I2. Itu adalah 10 ohm ini. Berarti kontribusinya cuman 10 dikali I2. Ya kan ini nggak kena yang lain kan ya. Ini kan I1-nya ke sini. Ini tadi kenanya ke sini. Terus dia I1-nya ke sini. Nggak ke sini kan. Nanti dia nggak usah dipikirin I1 sama aja kayak yang I3. I3 tuh loopnya cuma di sini. Nggak kena si 10 ohm. Berarti dia si 10 ohm ini cuma kena oleh arus I2. Berarti ini persamaannya tinggal kita sederhanain aja. Ini kan tadi ya 25 plus tadi 10 ohm resistor itu kontribusinya I2 plus tadi yang 5 tadi kita basisnya pakai I2 maka I2 kurang I1 plus tadi yang 4 ohm resistor tadi basis sebenarnya tadi I2 sama I3 maka kita pakai basis I2 maka harus ada I2 min I1 I3. Terus kita kita ini pindah-pindahin maka kita dapat persamaan yang kedua adalah min 5 I1 plus 19 I2 min 4 I3 sama dengan ini 25 nya kita pindah ke sisi kanan biar biarin si apa variabel i-nya di sisi kiri dan nilai di sisi kanan. Mana dengan min 25 itu buat yang kedua, loop kedua. Terus kita analisis sekarang loop yang ketiga. Loop yang ketiga itu berarti yang ini kita cek dulu eh, tegangannya yang mana aja, sumber tegangannya. Sumber tegangannya berarti misalnya kita mulai dari sini aja. Jadi kita terus ke sini, ke sini. Oh, ketemu sumber tegangan, maka dia kenanya di mana di positif dulu, maka kita harus tulisnya plus 50 volt. Terus kontribusi yang lainnya kita terus lanjut ke sini, terus lanjut ke sini. Tek, kena 2 ohm ini. Arus yang di 2 ohm ini tuh kan kita tadi udah lihat ini tadi I1 berarti I1 di sini,
tapi cuman dia juga kena I2, berarti 5 ohmnya itu I1 sama I2 kenanya. Terus yang 4 ohm ini tadi kena apa jalurnya I2 sama I3 juga, maka dia harus dicari juga. Tapi si 2 ohm ini cuman kena jalurnya si I3. Berarti bisa langsung aja kita tulisnya eh, I3 dikali sama 2. Ya enggak, karena kontribusi dari arus yang lain. Terus sama aja kayak yang tadi, 4 ohm ini kan tadi kena jalur I2 juga plus juga I3. Tapi sekarang bedanya kita basisnya tuh I3, berarti arus yang di dia itu adalah I3 dikurang sama I2. Baru kita kaliin sama nilai 4 ohmnya. Maka ini persamaannya, terus berarti kita tinggal eh, otak-atik aja. Ini 50 tadi, plus 2 ohm tadi cuman kena I3, plus tadi 4 ohm tadi basisnya I3 dikurang I2, harusnya ini. Terus dapat persamaan ketiganya itu adalah ini min 4 I2 plus 6 I3 sama dengan min 50. Terus kita pakai proses eliminasi atau pakai yang tadi matriks Gauss-Jordan matriks tadi. Karena di sini kan ada tiga variabel. Sedangkan yang contoh pertama tadi cuma dua. Terserah kalian mau pakai yang mana, mau pakai eliminasi atau mau pakai eh, eliminasi Gauss-Jordan yang pakai matriks. Kalau di sini dia pakainya eliminasi biasa ya. Mungkin boleh kita pakai yang eliminasi Gauss-Jordan aja sekarang biar ngelatih juga. Oke, jadi yang persamaan pertama itu nilainya adalah 7 I1 terus dikurang sama 5 I2. Berarti yang slot pertama ini berarti ini sini 7, terus di sini min 5, terus tadi kontribusi tiganya kan 0. Berarti di sini enggak 0. Ini kita bikin dulu aja ini I1, I2, I3. Terus tadi hasilnya berapa tadi? 25 kan ya? Ini hasilnya 25 buat si baris pertama. Terus buat yang persamaan kedua, ini persamaan yang pertama yang tadi ini baris ini. Terus buat persamaan kedua itu ada tiga-tiganya ada nilai ini. I1, I2, I3-nya ada nilai. Berarti kita pakai nilai konstanta yang nyambung sama variabelnya. Berarti di sini min 5, terus di sini 19, terus di sini min 4. Hasilnya adalah min 25. Terus buat persamaan ketiga itu I1-nya nggak kontribusi berarti di sini 0. Terus di sini kontribusi I2 itu min 4. Terus di sini itu adalah maaf, hasilnya adalah min 50. Oke, kita udah dapat matriksnya begini. Maka kita pakai eliminasi Gauss-Jordan. Mungkin gua ganti ke share ke apa ya? Kalau di sini nggak muat kan ya kalau kita pakai ini. Tapi gue stop share gue dulu, gue ganti ke ini aja ke whiteboard. Oh, jangan pakai yang zoom deh, ini nggak enak pakai yang zoom. Pakai ya pakai OneNote aja. Oke, tadi matriksnya kan apa tadi 7 min 5 0, 7 min 5 0. Ini screen-nya kelihatan kan ya? Yang ini yang OneNote udah Aman, aman. 1, ini 2, 3 dengan di 25. Terus tadi yang kedua itu kontribusinya adalah min 5, 19, 4, 5, 19, 4, min 4 salah. Ya, min 4. Terus ini hasilnya min 25. Terus yang kedua tadi sini 0. Terus min 4 sama 6.
Sininya 50. Oke, terus eliminasi Gauss Jordan, semoga masih ingat kalian ya. Ini kita pindahin hasil-hasilnya ini sebagai satu matriks aja sama matriks si A-nya ini A, ini X, ini sama dengan B. Ini ya AX sama dengan B formatnya. Kita tulis aja begini biar lebih enak. Min 5, 0, min 5, 19, min 4, 0, min 4, 6. Terus kita kasih pembatas buat nulis hasil-hasilnya 50. Ini nanti hasilnya bakal bisa langsung dapat 1 I 2 I 3 kalau misalnya ada 00 yang gitu. Oke, berarti pertama kali tahun dulu kita mau apanya ya? Kita mau eliminasi apa dulu nih? Eliminasi ini dulu, min 5 dulu deh. Eliminasi min 5 berarti caranya adalah tong ini aja ya, 7 aja ya. Ya udah, kita eliminasi min 5 jangan apa-apa. Eliminasi min 5 berarti buat mengeliminasi min 5 ini kita harus mengubah baris satu kan ya. Baris satu berarti atau row satu ambil pakai baris aja gue nulisnya. Baris satu itu sama dengan baris satu ditambah sama ini biar hilang min 5-nya kita harus ubah pakai baris yang lainnya B2 atau B3. Yang enak pakainya apa nih? B3 aja lah ya. B3. B3 berarti biar min 5-nya hilang berarti kan kita harus min 5 plus berapa? 4 per 5 plus min 4 per 5. Ya nggak sih? Atau salah? Bukan 4 per 5 balik. Salah. 5 per 4. B3. Sini hilang. Jadi ini min ya. Jadi 5 per 4. Kan bener kan ya? Kalau misalnya B1 baris satunya ini berarti min 5 dikurang sama 5 kali min 5 per 4 kali ini. Berarti 5 per 4 kali sama 4. Min 4. Sini coret jadinya ini minnya itu min 5 plus 5 jadinya 0. Oke, udah benar berarti itu buat yang baris itunya. Sebenarnya ini bisa lagi tapi biar lebih gampang kita satu ini dulu aja. Berarti baris pertama itu kolom pertama 7. Oke, 7 7 min 5 per 4 dikali di sini B3, sorry. B3, B3-nya berapa di sini 0, berarti di sininya jadi 0, maka B1-nya biar. Terus B2-nya tadi kan kita udah cari dari hasilnya 0, 19, min 4, terus ini 0. Berarti buat yang kolom ketiganya 0 dikurang 5 per 4 dikali berapa di sini? 6 kali 6. Berarti 0 dikurang 15 per 2. 15 per 2, 7,5. Di sini jadinya minus kan ya, minus 7,5. Di sininya diem, di sininya 0. Terus tadi kalau gini lama banget ya, tapi ya udah apa-apa lah. Terus ini 25. Ini tetap dilihat ya kan baris pertama juga nih 25-nya nih hasilnya. 25 dikurang 5 per 4 dikali sama berapa? 50. Jadi 50. Ini jadinya 25, sini 2, K jadinya berapa nih kalkulator aja maksud gua. Kali 5 di 2. 25 min 62,5. Min 37,5. Min 25, 50. Itu yang ke satu. Terus
Buat yang selanjutnya berarti kita mau ngilangin dia mana. Tapi ini berubah lagi ya berarti di sini ya. Terus berarti kita eh, ini gua ini dulu, gua copy dulu. Oke, terus kita mau hilangin yang mana dulu nih? Kalau hilangin ini balik lagi ya karena sini ya. Sekarang kita coba hilangin baris yang kedua. Nah, yang ini nih. Buat ngilangin itu berarti kita perlu B2 sama dengan B2 sama dengan apa? B2 sama dengan ini ditambah sama ini. Kan berarti kebalikannya tadi. Eh, 5/7 B1 biar si ini hilang. Maka hasil matriks barunya adalah yang B1-nya diem, sin 0, sin 7,5, dan juga tadi diem, min 37,5, terus di sini jadi 0, sini 0, terus tadi ini apa ini 19 ya, tadi 19 plus B1-nya 0 berarti cuma 19, ini diem, terus di sini jadinya -4 tambah tadi ini 15/2 ya, 7,5 tambah 5/7 kali 15 per 2 minus sorry minus sini minus 15/2. Agak ribet ya kan ya kalau gini ya, agak panjang nih. Atau buat mempersingkat waktu mungkin ini nanti aja ini gue bikin aja ini apa namanya rangkaian pengerjaannya yang pakai Gauss Jordan. Gak usah dilanjutin dulu, nanti gue kasih filenya aja langsung karena ini agak ribet dan angkanya pun juga nggak enak. Oke, kita lanjut aja ke nomor yang lain dulu ya. Coba kita lihat hasilnya. Iya tuh hasilnya nilainya nggak enak banget ya. Nah iya, kalau buat itu mungkin pakai eliminasi Gauss Jordan mungkin kurang efisien ya. Oke, nanti nanti gua kasih aja deh yang pakai eliminasi Gauss Jordan ya. Kita lanjut aja dulu. Ini mungkin tadi teknik Norton tadi udah dibahas ya. Kita langsung aja skip ke yang materi terakhir itu adalah op-amp. Nah, ini buat yang Tekom Biom kalau nggak salah nggak dapat kan ya, cuma dapatnya elektro. Oke, jadi ini sebenarnya soalnya udah pernah gua kerjain di salah satu dari kalian yang ngasih soal ini ke gua. Nah, ini pengerjaannya nih. Oke, gue jelasin aja. Jadi ini rangkaiannya sama kan ya tadi ya. Sama ini 2 ohm, ini 7 ohm, ini BA. Ya, ini sama aja. Oke, jadi kita punya rangkaian seperti ini yang memiliki op-amp. Kita harus tahu dulu op-amp ini sifatnya apa. Di sini kita tahu op-ampnya ini ideal. Kecuali kalau dikasih tahu op-ampnya ideal atau enggak, maka kita harus ganti dia sebagai rangkaian ekuivalennya. Tapi di sini kayaknya unlikely kalau misalnya dikasih si apa op-amp yang non ideal. Jadi kita pakai langsung aja sifat apa ideal op-amp. Sifatnya apa? Op-amp ideal ini harus ke inputnya itu sama dengan 0. Nanti yang sini 0, yang sini 0. Nanti IA sama dengan IB sama dengan 0. Terus tegangan di inputnya itu sama, berarti VA ini sama dengan VB. Dan di sini sama nih. Oke, di sini sama di sini sama. Oke, kita udah tahu sifatnya itu. Langsung aja kita analisis. Oh ya, di sini juga di bawah ini anggap aja ground ya. Berarti di sini maksudnya tuh V-nya tuh sama dengan 0.
Itu buat semua rangkaian kita anggap aja begitu buat mempermudah analisis. Oke, yang pertama kita cari dulu hubungan V1 dengan VA ini. Buat nyari hubungannya itu kita analisis bagian yang sini. Oke, terus kita pakai ini tadi hukum KCL ya. Arus Kirchhoff itu I in sama dengan I out. Berarti kita lihat di sini kita buat tandain udah ini I1, I2, IA sama I2. Berarti buat di node VA ini I-nya itu adalah I1 sama dengan IA plus I2. Kan ini sini I1 terus yang masukkan I1 yang keluar IA sama I2. Oke, terus berarti kita cari eh, I masing-masingnya itu dalam bentuk V dan R itu apa. Oke, buat I1 dia itu adalah potensial di sini kita anggap aja V1 karena kan langsung sama sumber tegangannya di sini V1 terus dikurang sama VA dengan potensial di sini sama di sini tuh eh, ngelewatin apa resistor ini ya 10 ohm. V1 kurang VA per resistornya 10 kilo ohm, 10 kali 10 pangkat 3. Itu buat I1. Terus IA-nya itu tadi kita udah tahu berdasarkan sifat IA-nya tuh 0. Nanti langsung aja tulis 0. Terus yang I2. I2 itu nilainya adalah potensial di sini kurang potensial di sini dibagi sama resistornya. Tadi kita udah tahu kalau misalnya di sini tuh ground, berarti di sini 0, maka cuman VA dikurang 0 per 5 kali 10 pangkat 3 atau 5 kilo. Di sini nolnya hilangin aja. Terus di sini gua kali silang ini ke sini, ini ke sini. Hasilnya dapatnya begini 5 kali 10 pangkat 3 kali V1 min VA ini sama dengan 10 kali 10 pangkat 3 kali sama VA. 10 pangkat 3-nya kita coret aja. Kilonya tadi kita coret. Terus kita masukin 5-nya ini ke dalam sini. Kita kali pelangi ke sini. 5V1 min 5VA sama dengan 10 VA. Terus VA yang 5 ini kita pindahin ke kanan ini buat ditambahin sama VA yang di sini. 5V1 sama 15 VA. Maka hubungan VA dengan V1 ini, V yang di sumber ini adalah VA sama dengan sepertiga dari V1. V1-nya kan tadi di soal kita nggak tahu ya, cuman V1 doang. Jadi pokoknya persamaannya ini, VA itu bakal sama dengan sepertiga dikali V sumber yang ini. Oke, kita udah dapat hubungannya itu. Sekarang kita cari hubungan P2 dengan PB. Buat nyarinya kita ngelihat bagian yang ini, bagian rangkaian yang ini. Oke, kita lihat dulu eh, yang berlakunya di sini apa. Ini pakai analisis node lagi ya. Ini juga analisis node. Oke, ini misalnya yang ini itu I1, yang di sini I2, di sini tadi udah tahu IB. Sama pakai KCL lagi, I in sama dengan I out. Berarti yang di sini I1 itu yang masuk dan yang keluarnya I2 dan IB. I1 sama dengan IB plus I2. Maka kita lihat aja langsung di sini udah tahu ya di sini ground berarti di sini 0. Terus di sini itu 0, ini V yang di sini itu VB, maka 0 min VB per resistornya di sini 2 kali 10 pangkat 3. Itu buat I1. Terus yang selanjutnya IB, kita udah tahu tadi berdasarkan sifat IB-nya itu adalah 0. Nah, di sini langsung 0. Terus ditambah sama I2. I2-nya itu tadi berarti adalah VB dikurang sama sini V2 ya. Di sini V2. Kenapa kalau misalnya V2? Karena di sini 0. Potensial di sini sama dengan potensial di sini sama dengan ya V yang kita tahu tadi ya di sini V2 ya. Kalau di sini 0, maka untuk biar tegangan di sini adalah nilainya V2, maka di sini potensial di sini udah V2 aja gitu. Berarti potensial tadi kita di situ udah tahu V2, maka VB min V2 dibagi sama resistornya yang dilewatin sama arusnya tuh 7 kilo ohm, 7 kali 10 pangkat 3. Sama caranya kayak yang tadi di sini. Itu berarti nolnya dihilangin, terus kita kali silang ini 7 kali 10 pangkat 3 dikali minus VB, kan di sini minus ya, ini 0 min, maka hasilnya min, minus VB sama dengan
2 kali 10 pangkat 3 dikali sama VB min V2. 10 pangkat 3-nya coret. Terus kita masukin 7-nya ke sini, maka min 7 VB sama dengan 2 dikali VB min 2 V2. Terus VB-nya ini gue pindahin ke sini ya. Ini V2-nya gue pindahin ke sini. Terus di VB-nya gue pindah ke sini. Maka kalau begitu berarti kan dia 2 V2 sama dengan 9. Langsung aja ya, 9 VB. Maka V2 sama dengan di ini 2-nya pindah sini, 9 per 2 VB. Kita udah dapat persamaan yang itunya, hubungan V2 dengan VB. Terus kita disuruh nyari jadi apa? V2 sebagai fungsi dari tegangan V1. Maksudnya itu adalah V2 itu adalah bla 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 V1. Misalnya ada A gitu. A V1. Kita harus cari A-nya ini berapa. Karena kita udah tahu tadi apa namanya? V2 dan sebagai VB dan VA sebagai V1 ini, kita bisa pakai sifat OP ideal ini karena kita tahu VA sama dengan VB. Dari sifat OP ideal kita tahu bahwa VA sama dengan VB, maka persamaan yang kedua yang ini tadi bisa kita ganti aja jadi V2 sama dengan 9 per 2 VA. Ini VB-nya ganti VA ya. Terus langsung aja kita substitusi. Tadi VA-nya kita udah tahu berapa kan. Ini VA sama dengan 1/3 V1. Substitusi nilai VA dari persamaan satu, maka V2 sama dengan 9 per 2 kali sama VA-nya 1/3 V1. Alright, maka hasilnya adalah V2 sama dengan 3 per 2 V1. Selesai itu buat yang ini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, mungkin gua bahas juga satu lagi yang Tavenin Nortonnya ini ya. Oke, berarti ini mirip-mirip aja sama yang tadi, tapi di sini bedanya di sini ada soal tambahan di sini besar daya maksimum ya. Besar daya maksimum. Ini nanti ada rumusnya, nanti ada di bawah-bawah sini juga di diktat. Gue pakai diktat juga nih melihatnya. Karena ini udah bagus, sebenarnya udah lengkap banget diktatnya. Oke, langsung aja berarti sama kayak yang dijelasin sama Nathan tadi. Buat nyari RTH itu kita harus ngelepas dulu si R loadnya ini. Ini R load ya ini simbol R variabel yang bisa diganti-ganti. Tapi ini sebagai R load aja. Kenapa kok dia bisa kita bilang R load? Karena dia eh, di antara terminal A sama B ini. Kalau misalnya udah begini kita anggap aja berarti dia itu sebagai R load. Dan kita lepas dia itu R loadnya. Oke, kita lepas tadi R loadnya, R yang variabel tadi udah kita lepas. Terus buat nyari RTH tadi sama aja kita harus ngebikin semua sumbernya itu sebagai equivalent short atau open circuitnya. Kalau buat tegangan tadi dia sebagai short circuit, berarti kita short di sini. Maka ini semuanya paralel kan ya, ini sini paralel, sini paralel, ini sama nih. Misalnya di VA, di sini VB, tadi sama semua, di sini juga VA, di sini VB, sini juga sama, di sini VA, di sini VB. Sama semua ya. Berarti kalau misalnya tegangannya sama semua berarti dia semuanya paralel. Oke. Mau paralel berarti kita cari R ekuivalennya, RTH-nya itu sama dengan R ekuivalen dari semua ini. Maka super RTH sama dengan 160 plus 160 per 30. Hasil RTH-nya adalah 15 ohm. Udah dapat RTH 15 ohm. Kita simpan dulu nilainya. Itu udah dapat yang buat yang A-nya ya. Bagian A-nya udah dapat. Maka kita cari dulu aja. Oh, dia bisa langsung sih sebenarnya ini. Nah, oke. Buat rangkaian Thevenin Norton ini, untuk mencari nilai RL, ini RL nih sebenarnya ini RL yang bisa disambungin di sini buat transfer dayanya maksimum ke RL-nya ini, itu ada sifatnya sendiri, yaitu adalah RL-nya harus sama dengan RTH. Ini udah dapat langsung aja ya, ini nggak usah dipakai hitung-hitungan, penghitungannya cuman kita awal aja cari RTH. Kalau misalnya mau dapat daya maksimum transfer ke air load yang kita copot tadi, itu dia nilainya resistansinya harus sama dengan
RTH. Oke, ini udah dapat aja berarti RL sama dengan 15 ohm. Gini aja nih gampang banget. Maka kita langsung aja cari P Thevenin buat yang bagian C. P Thevenin berarti kita disuruh nyari V Thevenin itu definisinya adalah V yang ada di sini. Pokoknya V yang di sini. V Thevenin. V Thevenin itu pokoknya tegangan yang di antara ini. Berarti tegangan yang ada di sini atau tegangan yang ada di sini atau tegangan yang ada di sini. Pokoknya kita cari itu. Buat cari VTH-nya ini, kalau diktat ini dia makainya analisis not. Sebenarnya boleh-boleh aja kalian pakai analisis mesh, tapi kalau analisis mesh ya kalian harus nyari ini, terus nyari ini lagi, ya silakan aja sih, terserah kalian mau pakainya yang mana. Di sini gue langsung aja pakai yang ada di diktat, pakai analisis mesh. Oke, analisis mesh-nya ini berarti dia tuh not VTH-nya di sini, karena kan di sini kita tadi udah anggap di sini nol ya, di sini ground. Berarti V yang di sini nol, maka di sini udah pasti VTH. Oke, berarti VTH-nya itu nodenya adalah eh, I sama dengan nol kan ya. Berarti ini semuanya keluar. Berarti kita anggap aja berarti ini IA plus IB plus IC sama dengan nol. Ini nggak ada yang begini kan ya. Ini sini masuk, sini keluar gitu. Boleh aja kalian begitu anggapnya, tapi ya ikutin aja yang ada di sini sementara. Oke, berarti IA plus IB sama dengan plus IC sama dengan nol. Maka kita cari dulu IA-nya berapa dalam bentuk V-nya tadi. Oke, di sini tadi nodenya di sini tadi VTH. Terus di sini tadi kita udah anggap sini ground, berarti di sini V-nya nol. Maka VTH min nol per resistor di sini 60. Nih ya, nih. Terus itu buat yang IA. Buat yang IB ini di sini sama sini VTH. Terus di sini tetap aja nol. Nah, tapi di sini kan ada juga sih sumber tegangan 10 volt ini. Jadi, kalau misalnya begitu, kita harus lewatin dulu dia ke sini. Jadi VTH di sini kan di sini nol, berarti di sini udah pasti 90 ini V-nya. V sama dengan 90 volt. Kalau yang di bagian sini, V sama dengan 90. Maka untuk mencari dia dalam bentuk ini IB dalam bentuk VTH ini, kita tinjaunya yang ini aja, yang ini nggak usah dianggap. Ini malah sebenarnya boleh-boleh aja kalian melihatnya begini. Ini dihilangin, kita ganti jadi misalnya kayak short begini, tapi shortnya ini tuh ada syaratnya di sini tuh V-nya adalah eh, V sama dengan 90 gitu. Tapi buat yang ini aja ya, yang ini aja. Kalau misalnya itu bikin kalian bingung, ya udah gak usah, begini aja melihatnya. Oke, kita udah dapat tadi berarti di sini VTH, VTH dikurang sama V yang di sini tadi 90 dibagi sama resistor yang ada di situ 60. Ini sama kayak ini. Terus yang IC-nya di sini nggak ada sumber tegangan, berarti langsung aja di sini berarti nol. Sini VTH, maka VTH dikurang nol per resistansinya 30. Itu sama dengan nol. Oke, ini di sini dia masih ada perperannya kan ya. Berarti kita kaliin aja semuanya ini kita kali 60. Maka buat dapat ini kan jadi satu, berarti di sini biar jadi VTH min 0 jadi VTH doang. Terus dikali 60 dikali satu berarti jadinya VTH min 90 aja. Terus di sini dicoret-coret di sini 2. Berarti 2 dikali VTH min 0. Itu 2 VTH. Terus udah dapat ini kita cari VTH sama dengan apa? Ini gabungin semua VTH-nya. Berarti di sini jadinya 4 VTH min 90 sama dengan 0. 90-nya pindahin ke kanan jadi begini. VTH sama dengan 90 per 4 sama dengan 22,5 volt. Dapatlah VTH-nya. Kita udah punya tadi VTH berapa, kita punya RTH-nya berapa, terus langsung aja kita ganti, kita bikin rangkaian ekuivalennya. Tadi VTH-nya ya, VTH-nya 22,5 volt, terus tadi RTH-nya tadi yang di sini, tadi 15 ohm, kan ya, tadi 15 kilo atau 15 ohm, 15 kilo kalau nggak salah tadi.
Oh, 15 ohm doang. Oke. 15 ohm. Terus di sini tadi di sini sorry ini pakai terminal dulu aja. Terminal, terminal. Sini terminal A, di sini terminal B, lalu di sini air load. Tapi kan tadi kita eh, ngelihatnya air load-nya tadi buat daya maksimum. Sebenarnya air load ini tadi kita udah establish kalau dia tuh bisa diganti-ganti. Jadi beginilah rangkaian hasilnya tuh akhirnya begini. Sebenarnya ini kasih aja begini. Nah, jadi rangkaian akhirnya itu adalah berarti gambar yang ini. Rangkaian equivalent Thevenin. Terus buat bagian D itu kita suruh cari daya maksimum yang disampaikan ke beban RL-nya ini. Kan kita tadi udah tahu biar si apa namanya dayanya maksimum yang ditransfernya itu maka RL ini harus sama dengan 15 ohm. Berarti boleh kita pakai analisis rangkaian yang ini atau cara yang lebih cepatnya itu adalah kita udah tahu langsung aja nih pakai rumus ini. Ini ada rumusnya nih langsung. Jadi untuk dia daya maksimum maka dia itu sama dengan VTH kuadrat per 4 RTH. Itu VTH-nya tadi kita udah tahu 22,5, terus RTH-nya tadi kita udah tahu 15. Maka langsung aja kita masukin nilainya hasil daya maksimumnya yang bakal ditransfer itu adalah 8,44 watt. Ini maka tadi syaratnya tadi RL-nya itu adalah tadi 15 ohm ya, sama dengan RTH-nya. Oke, udah ini ya udah semua nih bagian ininya. Tadi yang tadi buat yang apa namanya yang eliminasi Gauss Jordan tadi nanti coba gue kerjain dulu sendiri baru nanti filenya gue kasih ya. Ini angkanya nggak enak banget ya. Ya pokoknya terserah kalian deh ini mau pakai yang mana, eliminasi yang mana aja. Yang penting dapat hasilnya ya sama lah ya. Pakai eliminasi atau pakai Gauss Jordan atau pakai eliminasi biasa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Gue tunggu dulu sampai jam 15 lewat 5 eh lewat 5. Kalau nggak ada yang tanyain maka kita akhirin aja kalau begitu. Oke, gue tungguin.
Oh ya BTW, kalau ada yang mau nanya soal langsung boleh ya, nanya soal custom gitu. Oke, mungkin eh, kalau nggak ada yang nanya, mungkin buat sesi asistensi di akhir ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Bang Ali sama Bang Nathan buat ngisi asistensi hari ini. Diingatin juga buat teman-teman semua yang belum ngisi absensi, buat ngisi absensi ada di kolom chat ya. Eh, Mungkin sebelum itu diakhiri dulu dengan doa. Doa dimulai. Oke, doa selesai.